Makasih Bante. Iya, Kembali Bapak. lagi ke masalah dana Bante. Iya. Bante, lebih baik kita berpikir gini enggak? Saya berdana untuk melepas atau saya berdana untuk mendapatkan pahala yang lebih bagus? Lebih baik yang mana Bante? Kalau pada saat kita berdana. Yang kedua apa? Berdana? Berdana untuk, wah aku mendapatkan pahala yang paling bagus buat saya. Gitu. Ya. Yang ke satu atau ke yang kedua Bante seharusnya? Ya dua-duanya baik. Seperti yang tadi dicontohkan aja Bante Siwali ya. Dia udah ngelihat contoh kan, pengen jadi orang paling banyak rezekinya. Boleh kesampaian. Jadi ibu bapak, setelah kita berbuat baik, ada satu contoh ya. Yang perempuan, jadi dia itu seorang pembantu. Nah beras kalau dipanasin jadi berondong beras kan ya, mekar. Betul nggak ibu ya? Jadi ada pembantu, ada sebagian beras itu dia panasin jadi berondong beras, kira-kira 500 butir berasnya. Dan juga dia rencananya dia mau makan setelah pulang kerja. Nah, dan dia juga di jalanan itu metik bunga lotus, bunga teratai. Nah, dia rencananya kalau udah pulang kerja dia mau makan di rumah tuh setelah yang sebagian dia udah beras itu udah dia bikin berondong beras. Tapi berondong berasnya kan nggak ditempelin sama gula, seperti jagung aja kan bersatu-satu ya, beras juga satu-satu. Di jalan ketemu Bante, didanain. Soal berdana Bapak. Udah berdana berasnya semua berondong beras. Semuanya sekitar 500 butir. Dimasukin ke bol Bante. Dan dia juga berdana bunga lotusnya ke Bante. 2. Setelah dia berdana dia berdoa. Bante, berkah berdana ini semoga nanti di mana saja saya lahir. Saya pengen punya anak sejumlah berondong beras. Ngomong dia begitu ke Bante, pengen punya anak sejumlah berondong beras. Dan nanti setelah saya lahir di mana saja itu, setiap setelah bisa jalan, bekas telapak kaki saya muncul bunga teratai. Jadi setiap dia melangkah, kalau udah bisa jalan ya, muncul bunga teratai. Hal yang wajar kan, dia udah berdananya seperti begitu. Lalu Bante mendoakan, Ewang Hotu, artinya apa? Semoga terjadi apa yang Anda cita-citakan. Begitu Bapak. Apa yang terjadi kemudian? Berkah dari perbuatan berdana berondong beras yang 500 butir dengan berdana bunga lotus. Di kehidupan yang datang dia lahir di bunga teratai, di hutan, di danau. Di danau itu ada pertapa. Jadi kalau pagi sebelum pertapa itu cari buah-buahan, cari ubi, dia cuci muka kumur-kumur di danau. Satu hari ngelihat teratai lotus yang lainnya udah pada mekar, tapi yang besarnya itu teratai agak ke tengah, tumbuhnya agak ke tengah ya, belum mekar. Jadi pertapa berpikir pasti ada keanehan nih. Kenapa bunga teratai yang lain udah mekar ini belum? Dia turun agak ke dalam soalnya agak ketengahan. Begitu disentuh ternyata di bunga lotus itu bayi perempuan ada di situ. Bisa terjadi ibu bapak. Dan bayi itu di jempolnya ini keluar susu. Jadi gak usah disusuin dia. Ngisep jempol hidup. Ini ceritanya begitu ada. Akhirnya dengan rasa sayang bayi perempuan dibawa sama pertapa itu. Jadi dia gak usah susah-susah nyari susu. Sebab hidup dari nyusu dia sendiri. Kekuatan kebaikan sehingga Dewa Saka membuat jempolnya itu keluar susu. Kekuatan kebaikan. Akhirnya setelah dia semakin bisa besar, dikasih makan buah-buahan, bisa ya. Makin besar kan bisa ya. Nah udah bisa jalan, dia telapak kakinya yang di tanah itu muncul bunga teratai ibu bapak. Nih makanya dinamakan perempuan itu perempuan bunga teratai, Paduma, Wati. Paduma bunga teratai lotus, Wati arti perempuan bunga teratai. Nah setelah dia remaja ada pemburu nyasar. Ngelihat wah di hutan ada perempuan cakep. Memang kecakepannya melampaui manusia biasa. Tapi di bawah bidadari sorga. Di bawah. Jadi cakep sekali. Jadi pemburu nyasar itu pikir ini dedemit. Tahu dedemit ibu? Maksudnya peri gitu atau setan gitu ya. Atau manusia kok di hutan ada begini perempuan cakep.
Dia dari jauh diamatin, gak lama lagi pertapa datang. Oh, ini ada pertapa, pasti orang. Dia tanya ke pertapa itu, "Yang mulia, itu siapa perempuan itu?" "Itu anak saya," kata dia. Udah, setelah ngomong-ngomong dia pamit, dia kembali karena dia tahu jalannya, ketemu, lapor ke raja, ibu bapak. "Raja, baginda raja, saya ngeliat di dalam hutan ada perempuan cakep sekali." Nah, akhirnya raja dengan informasi itu dia siapkan para menteri, persiapan juga tokoh masyarakatnya, ya, tokoh agamanya untuk ngelamar. Jadi dibawain persiapan untuk ngelamar itu ke hutan, dilamar sampai situ, ya. Langsung setelah terima persembahan perlamarannya, dibawalah putri itu ke kerajaan. Setelah berkeluarga jadi permaisuri, ya ibu bapak, nanti kan hamil, ya, melahirkan bayi laki-laki sehat. Darahnya jadi anak lelaki lagi 499. Bayangkan, dari darahnya itu bisa membelah jadi manusia lelaki 499. Jadi semuanya 500 sama bayi laki-laki yang pertama. Karena dia ratu, kan banyak pembantu, dayang-dayang. Jadi satu bayi, satu pembantu yang ngerawatnya. Cerita karma nyambung terus, pokoknya berbuat baik dulu, berdoa dulu. Yang lain mah urusan belakang. Ya, ini satu contoh. Ada namanya ceritanya Padumawati. Nah ini, jadi soal Bapak mau berdana segala macamnya, cetuskan apa yang Bapak cita-citakan. Soal nanti jadinya kapan, jangan pikir ke situ. Pokoknya kita udah berdana yang terbaik. Begitu ceritanya Pak. Yang lain akan menyesuaikan, akan dibantu oleh para dewa juga akan dibantu. Ini cerita nyata Ibu. Bercita-citanya kan aneh ya. Kesampaian dia punya anak 500. Dan setelah remaja anak lelaki 500 itu bertapa, bermeditasi. Jadi Paceka Buddha semuanya bareng. Paceka Buddha bisa 10, 20, bisa 500, bisa 1000 bareng-bareng ya. Bisa kalau Paceka Buddha. Kalau sama Sang Buddha hanya satu. Ingat ya, Paceka Buddha dia kan begitu menjadi Paceka Buddha kan gak berceramah. Gak bisa, dia gak bisa berceramah. Kalau sama Sang Buddha bisa. Makanya sama Sang Buddha cuma satu setiap lahirnya ya. Kalau Paceka Buddha bisa 1000, bisa 500. Tapi ini 500 bareng jadi Paceka Buddha semua. Hanya bercita-cita begitu Pak. Berdana berondong beras 500 butir. Kesampaian dia pengen punya anak 500. Nah, itu satu contoh. Terkabul karena berkahnya banyak kan kepada Bante ya. Nah begitu juga kalau ibu bapak berbuat jahat, jangan dilakukan yang jahat mah. Karma buruknya luar biasa besar. Ada Bante yang badannya rada bongkok ya. Diledekin sama pegawai kerajaan. Nih Bante kita kalau jalan nih bongkok begini. Jadi bongkok dia. Ngeledek doang. Ngeledek, jangan nggak ngomong ya. Memperagakan tuh jalannya bongkok. Itulah cerita Kujutara. Kujutara. Nah jadi ngeledek pun buahnya besar kesampaian ibu bapak. Kalau yang baik tetap dapat bahagia. Kalau yang buruk hanya ngeledek saja kesampaian juga. Nah itu satu contoh bapak. Jadi silakan yang baik yang kita pilih. Soal buahnya pasti ada yang besar. Karena berdana ke Bante, ke Biku Sangga ya begitu.